Baiklah sobat-sobatnya, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu kira-kira untuk teman-teman dalam sasaran kategori A maupun juga sasaran kategori B, yang mana pada saat ini teman-teman sudah bisa mengecek status di akun SIM PKB masing-masing. Banyak sekali teman-teman yang bertanya apakah nanti untuk sasaran kategori A ini nanti ikut pretest lagi, ataukah yang sasaran B nanti tanpa pretest, atau kita harus ikut seleksi akademik. Nah, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, kira-kira nanti langkah selanjutnya apa setelah kita, baik itu dari sasaran kategori A maupun juga sasaran kategori B, setelah selesai kita melakukan pendaftaran PPK dalam jabatan tahun 2023. Apakah nanti kita harus ikut pretest lagi ataukah tidak, apakah nanti akan ada seleksi akademik ataukah tidak. Tentunya video ini akan sangat bermanfaat ya untuk kita, sehingga nanti kita bisa bersiap setelah kita klik tombol ajukan berkas. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini kita cek satu persatu ya dari status akun kita masing-masing. Yang mana di sini kalau misalkan teman-teman mendapatkan tampilan yang seperti ini adalah kita masuk dalam kategori sasaran kategori A atau B ya. Kemudian kalau misalkan di sini teman-teman masuk dalam sasaran kategori A, maka di tampilan akun SIM PKB kita ini adalah yang seperti ini. Nah, selanjutnya di sini untuk perbedaan dari si sasaran kategori A dan juga B itu apa? Nah, ini sudah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu berdasarkan dari surat edaran Kemdikbud terbaru terkait tentang pemanggilan peserta PPG untuk nanti ikut seleksi tahap lanjutan untuk kita bisa ikut PPG dalam jabatan tahun ini. Maka dari Bapak Ibu guru dan juga kepala sekolah di sini dibagi dalam dua kategori, yaitu yang pertama ini adalah sasaran kategori B dan juga yang kedua ini adalah sasaran kategori A. Nah, yang dimaksud dengan sasaran kategori A itulah bagi teman-teman yang di tahun 2022 atau tahun sebelumnya teman-teman sudah lulus seleksi administrasi namun tidak lulus seleksi akademik. Nah, sekali lagi di sini bagi teman-teman yang sasaran kategori A ini adalah teman-teman yang di tahun kemarin sudah lulus seleksi administrasi namun tidak lulus pretest PPG. Maka untuk teman-teman sasaran kategori A ini adalah teman-teman ini tinggal login saja ke akun SIM PKB masing-masing. Kita akan mendapatkan tampilan pengumuman kandidat PPG dalam jabatan 2023. Ya, mana di sini kita dinyatakan ya telah terrecord teman-teman di sini, yaitu Anda telah lulus seleksi administrasi tahun 2022. Maka kita tinggal saja nanti klik konfirmasi PPG Daljab 2023 ya untuk melanjutkan proses PPG kita di tahun 2023 ini. Nah, selanjutnya nanti kita menunggu jadwal untuk konfirmasi pendaftaran, yang mana untuk konfirmasi pendaftaran ini nanti untuk sasaran kategori A ini dimulai tanggal 10 Juni 2023. Sehingga kalau misalkan teman-teman di tanggal-tanggal sebelum tanggal 10 Juni ini di tombol konfirmasi ini tidak bisa diklik ya. Artinya di sini warnanya ini buram seperti ini teman-teman, dikarenakan memang belum waktunya. Jadi fix kesimpulannya untuk teman-teman yang sasaran kategori A kita sudah lulus seleksi administrasi. Nah, kemudian di sini untuk yang sasaran kategori B itu adalah teman-teman yang belum pernah ikut seleksi administrasi di tahun 2022 atau teman-teman yang belum pernah lulus seleksi administrasi atau pendaftar baru ya. Nah, di sini dari hasil pemutakhiran data tercut off yaitu per 15 Mei 2023 pukul 00. Maka di sini kalau misalkan dari hasil pemutakhiran data kita semuanya ini memenuhi syarat sesuai dengan surat keputusan dari Mendikbudristek terkait tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik di tahun 2023, maka dari status pemenuhan prasyarat ini kita melakukan pendaftaran dengan cara klik lengkapi profil. Untuk tutorial cara lengkapi pendaftaran untuk profil ini silahkan cek pada kartu video ini ya. Nah, jadi di sini adalah untuk perbedaan dari perlakuan. Untuk yang sasaran A ini adalah klik tombol konfirmasi, nanti jadwalnya mulai tanggal 10. Kemudian untuk teman-teman yang sasaran kategori B ini adalah teman-teman harus melakukan pendaftaran untuk ikut seleksi administrasi. Yang mana di sini untuk jadwalnya ini adalah jadwal pelaksanaan, kita ambil sampling untuk contoh jadwal pendaftaran di sasaran kategori B ya. Nah, untuk teman-teman yang melakukan pendaftaran sasaran kategori B yang belum pernah ikut seleksi administrasi atau belum lulus seleksi administrasi tahun sebelumnya,
silakan lakukan pendaftaran dan juga pengajuan berkas. Ini adalah mulai dari 30 Mei sampai dengan 11 Juni 2022. Bersamaan dengan tanggal 11 Juni ini, nanti teman-teman yang sasaran kategori A ini nanti sudah bisa diklik ya untuk tombol konfirmasi PPG Daljabnya. Kemudian berikutnya nanti akan ada waktu perbaikan berkas, yang mana waktunya nanti tanggal 12 sampai 28 Juni 2023. Kemudian nanti kita diverifikasi validasi, inilah tanggalnya ini. Kemudian pengumuman hasil di sini nanti adalah di tanggal 5 Juli 2023. Dan di sini kita bisa notice ya, ini adalah untuk nanti pengumuman hasil itu adalah pada tanggal 5 Juli 2023. Nah, tanggal 5 Juli 2023 ini sebagai tanggal pengumuman hasil seleksi administrasi untuk teman-teman yang sasaran kategori B, sekaligus nanti pengumuman hasil dari konfirmasi teman-teman sasaran kategori A untuk nanti maju ke langkah berikutnya. Nah, di sini yang dimaksud dengan pengumuman hasil ini adalah pengumuman hasil seleksi administrasi. Apakah kita lulus seleksi administrasi ataukah tidak, maka nanti akan ditentukan pada tanggal 5 Juli tahun 2023. Nah, selanjutnya terkait untuk langkah selanjutnya setelah kita ini, baik itu dari sasaran kategori A maupun juga yang B, setelah kita nanti di pengumuman hasil tanggal 5 Juli 2023, langkah berikutnya apa? Nah, di sini kita cek kembali untuk yaitu alur ya, alur pelaksanaan PPG dalam jabatan. Kurang lebihnya ini masih akan seperti ini teman-teman, yaitu di sini saat ini kita memasuki masa-masa ini, yaitu di tahap 1 ya. Tahap 1 yaitu pendaftaran dan juga seleksi administrasi. Nah, pendaftaran seleksi administrasi ini adalah dibagi ke dalam dua bagian. Ini adalah yang pertama, ini adalah untuk sasaran kategori A dengan cara yaitu konfirmasi saja karena kita sudah lulus seleksi administrasi. Kemudian yang sasaran kategori B ini adalah nanti di sini pendaftaran seleksi administrasi ya. Nah, langkah berikutnya setelah kita lulus seleksi administrasi, kalau misalkan teman-teman cek di sini, ini adalah di persyaratan pendaftaran peserta PPG Daljab. Ini adalah di sini kita kan ada ini ya, yaitu persyaratan seleksi akademik. Nah, berarti nanti setelah kita lulus seleksi administrasi di sini, kita nanti akan ada seleksi akademik. Seleksi akademik itu sama halnya dengan pretest PPG. Jadi sangat jelas untuk teman-teman yang sasaran kategori B, setelah kita lulus seleksi administrasi di tanggal 5 Juli 2023, nanti kita ikut seleksi akademik kan. Kemudian yang peserta sasaran kategori A ini kan definisinya itu teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi namun belum lulus seleksi akademik kan. Nah, persyaratan untuk bisa ikut PPG dapat serdik itu harus lulus seleksi administrasi dan juga lulus seleksi akademik. Makanya sasaran kategori A ini nanti juga harus ikut seleksi akademik. Nah, di sini nanti setelah kita seleksi administrasi lulus, kemudian kita lulus seleksi akademik nantinya, ini adalah nanti kita tinggal menunggu saja plotting dari Kemdikbudristek untuk pemanggilan mahasiswa yang nanti terdiri dari 3 bagian ya, 3 lapis nanti untuk pemanggilan mahasiswa dari plotting Kemdikbud sesuai dengan kuota. Ini adalah kita melakukan konfirmasi kesediaan. Ini nanti didasarkan dari perolehan nilai seleksi akademik tertinggi, biasanya masa kerja, usia, kemudian daerah terpencil. Setelah itu nanti kita ditetapkan dari konfirmasi ini sebagai sasaran utama maupun juga cadangan. Setelah itu kita lapor diri ke LPTK, setelah itu kita ikut kegiatan PPG, dan pada akhirnya kita ujiannya adalah UKM PPG terdiri dari UKIN dan juga UP. Setelah kita lulus, kita dapat sertifikat pendidik. Jadi langkah berikutnya apa untuk sasaran A dan B setelah kita nanti tanggal 5 Juli, yaitu kita ikut seleksi akademik. Semoga lulus dan kita bisa melenggang untuk dapat serdik ya di tahun ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.